bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di sini dalam acara diseminasi budaya positif nomor 1/4. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk menghadiri undangan kami, undangan saya, ya. Dan semoga di undangan ini semoga nanti acara bisa berjalan dengan lancar dalam rangka diseminasi budaya positif, ya. Terus sebelum saya mulai, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini acara bisa berjalan dengan lancar. Terus untuk hari ini, acara ini, tujuan saya mengadakan acara ini, yang pertama, memang ini adalah tugas dari saya sebagai guru penggerak untuk menyebarkan pemahaman budaya positif di sekolah masing-masing. Ya. Terus tujuan yang kedua yaitu saya ingin berbagi sedikit ilmu yang sudah saya peroleh dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 10. Dan tujuan yang terakhir saya ingin berkolaborasi, bekerja sama dengan Bapak Ibu Guru, karena nanti dalam penerapan budaya positif itu butuh kerjasama ya dengan semua warga sekolah. Demikian tujuan dari saya mengadakan ini. Terus sebelumnya perkenalkan dulu, saya Ummi Syarafah dari SD Negeri Karangjambu, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kebumen. Karena waktu yang sudah cukup siang ya, marilah acara ini kita langsung mulai paparan materi dari saya. Oh ya, tapi sebelumnya saya berdiri di sini. Saya bukan menggurui ya, kita sharing, bukan saya yang pintar, tapi kita sharing belajar tentang budaya positif untuk memajukan lebih maju SD kita tercinta ini. Amin. Baiklah, yang pertama itu kita explaining dulu. Oh boleh? Iya. Explaining dulu ya agar melemaskan otot juga menyenangkan. Kalau berdiri dulu, silakan berdiri Bapak Ibu.
kesepakatan kita buat kesepakatan ya. Kesepakatannya apa kira-kira? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Mungkin menghargai ya, menghargai pendapat orang lain dan berpendapat, yang lain menghargai, menghormati ya. Ya. Apalagi? Tepat waktu sip. Siapa lagi? Tenang dan mendengarkan. Tenang dan mendengarkan. Itu kesepakatan. Masih ada tambahan lagi? Kalau kepingin boleh ke belakang ya. Aku Ya, boleh. Kesepakatan kita hari ini, jadi yang pertama menghargai pendapat orang lain, tenang, terus apa lagi tadi? Tepat waktu. Ya, cukup ya? Ya. Ya. Oke, kita mulai. Kecil ya. Selamat datang para hadirin. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di SD Negeri Karangjambu tercinta ini. Selamat datang ya para guru hebat ya. Terima kasih. Sebelum saya mulai, kita harus tahu dulu tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan, keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini adalah tujuan pendidikan. Di sini saya menggarisbawahi pada kata menuntun. Ada yang mau berpendapat? Lagi menuntun, mengarahkan, ya. Jadi menuntun anak, karena anak itu menurut Ki Hajar Dewantara itu sudah punya bakat minat masing-masing ya. Jadi kita sebagai pendidik itu hanya bisa menuntun untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya pada anak tersebut ya. Jadi sudah punya bakat minat masing-masing. Kita cuma bisa menuntun, mengarah, membimbing ya untuk anak tersebut agar sesuai dengan potensinya agar bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Berarti tujuan akhirnya jadi dalam proses pembelajaran itu menurut yang saya dapat ya, itu yang penting anak bahagia dulu. Anak bahagia dulu pada waktu mau pelajaran, bahagia dulu, entah itu bisa menggunakan S-greeting atau apa. Setelah anak bahagia, baru kita mulai pelajaran. Kalau sudah bahagia, pasti insya Allah pelajaran lebih bermakna. ya lebih cepat masuk. Gitu ya? Ya. Di modul 1.4 budaya positif itu yang kami pelajari itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang selanjutnya adalah keyakinan kelas, terus kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ada kata yang asing dari Bapak Ibu Guru? Restitusi. Oh ya, nanti akan saya sampaikan sedikit ya tentang restitusi, segitiga restitusi. Nah, ini saya pelajari itu kurang lebih berapa ya? Kurang lebih 3 minggu. Ya, nanti akan saya sampaikan sedikit-sedikit ya yang saya tahu. Yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu pembelajaran yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai
sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya, yang tujuan itu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran yang berdiferensiasi? Silahkan titik pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran yang sesuai dengan minat anak. Betul. Ada lagi pembelajaran berdiferensiasi. Silahkan Bu Erna, pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Iya, betul. Pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, karena anak punya, tadi kan sudah disampaikan, punya gaya belajar sendiri, minat sendiri, bakat sendiri. Jadi kita sebagai pendidik itu dalam mengajar itu sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, untuk materi yang selanjutnya itu tentang disiplin positif. Disiplin positif, apa itu sih? Budaya disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Ada yang mau berpendapat disiplin positif? Kalau bertanya boleh. Boleh. Kata disiplin ya, kan kadang anak susah. Misalnya kita agak memberi apa istilahnya paksaan, tapi tidak ketawa paksaannya. Contohnya Pembiasaan mungkin. Setelah pembiasaan berjalan kan mungkin nanti bisa anaknya secara otomatis menjadi disiplin. Apa boleh seperti itu? boleh tidak Bu Erna? Menurut Bu Erna? Boleh. Ya. Boleh, asal itu mungkin positif ya. Iya. Itu positif untuk menjadi kebiasaan yang nanti bisa diterapkan. Jadi diterapkan dalam kehidupan anak. Gitu ya. Jadi disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan berdisiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Tapi itu disiplin positif muncul dari diri sendiri. Jadi bukan yang baik itu bukan motivasi dari eksternal, dari luar, mungkin karena ada hukuman atau mungkin karena ada penghargaan, nanti kamu tak kasih ini ya begitu. Tapi itu kan dari luar ya. Nah, itu yang kita harapkan itu yang dari diri sendiri. Jadi nanti anak jadi bisa menghargai dirinya sendiri, bukan karena paksaan dari orang lain, bukan karena hadiah dari orang lain, bukan karena ingin dipuji. Kesadaran sendiri ya. Betul, dari kesadaran sendiri. Kesadaran dan tanggung jawab. Betul, dan tanggung jawab juga, tanggung jawab anak. Ini motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi, teman-teman? Bapak Ibu? Dorongan. Dorongan. Terus motivasi. Dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar
untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya. Motivasi itu dari mana? Bisa, ya, bisa dari diri sendiri, bisa juga dari orang lain. Nah, yang kami pelajari tentang motivasi perilaku manusia itu dibedakan ya, ada 3. Yang pertama adalah perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi dari eksternal, dari orang lain kan? Karena takut dihukum. Saya melakukan, saya berangkat pagi, tapi karena saya takut nanti dihukum sama guru kalau saya terlambat begitu. Ini motivasi, ini menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yaitu murid melakukan disiplin diri, ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi dari orang lain ya, dari eksternal ya. Dan yang terakhir yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Banyak ya nilai-nilai kebajikan ya. Contohnya apa nilai-nilai kebajikan? Contohnya ya disiplin, terus jujur, tanggung jawab, ya itu kan nilai kebajikan banyak sekali ya. Nah, tapi karena banyak nilai-nilai kebajikan itu, tapi ya sebagai berikut kita apa ya? Itu sudah terintegrasi pada program belajar Pancasila, ya. Kembali lagi ke motivasi perilaku manusia. Jadi yang sudah kami pelajari itu ada 3 ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang terakhir menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Itu ya. Untuk selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut dosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi dari dalam, dari diri sendiri maksudnya ya, internal. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Itu kalau motivasinya dari dalam diri sendiri. Beda dengan yang dari luar. Itu kalau dari luar pasti karena ada embel-embelnya ya. Jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan, lebih nyata dari peraturan ya. Terus berupa pernyataan universal secara umum. Terus dibuat dalam bentuk positif. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu tidak menggunakan kalimat negatif. Contoh kalimat negatifnya dilarang membuang sampah di kelas. Itu kalimat negatif kan? Tapi gunakan kalimat positif, diubah. Buanglah sampah di tempatnya. Dilarang berisik. Ya, memperhatikan beberapa kriteria. Nanti kita waktu membuat keyakinan kelas kita pasti nanti anak masih ada yang menggunakan kata-kata negatif. Kemarin saya ada praktek itu banyak kata-kata yang masih negatif. Jadi nanti kita bantu merubah.
membuat kata-kata positif ya, tidak boleh tidak baik ya, supaya tertanam positifnya di diri kita ya. Jadi gunakan kalimat yang positif. Kemarin di kelas 4 saya banyak sekali aja ya yang kata-kata negatif, kayak dilarang membuang sampah dilarang membuang sampah, dilarang berisik waktu pelajaran seperti itu. Terus apa ya, banyak sekali tidak boleh apa begitu, banyak sekali. Jadi nanti kita sebagai guru mengarahkan ya, diubah menjadi kalimat yang positif. Terus sedikit saja agar mudah diingat oleh anak. Jadi kata-kata sedikit saja agar anak ya mudah diingat, simpel. Terus disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Tidak boleh hanya guru saja. Kalau dulu ya, waktu saya belum mengenal ini kan yang membuat guru ya, membuat guru membuat peraturan kelas. Nah, sekarang anak dilibatkan. Jadi yang membuat anak nanti konsekuensinya juga tahu anak. Ya, nanti kalau saya melanggar keyakinan kelas ini, konsekuensinya apa? Gitu. Berarti start termasuk membuat sendiri. Iya, membuat sendiri, diatur sendiri, dilaksanakan sendiri, gitu. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Yang pertama ini kita sedang antusias sekali menulis waktu membuat keyakinan kelas. Itu sudah waktu memasang, anak pun senang sekali memang, dataannya memang senang. Jadi anak kayak, oh kemarin aturan saya ini seperti ini, saya seperti ini, begitu. Dibuat sendiri. Terlibat sih ya, terlibat langsung. Dan memang sungguh menyenangkan. Jadi sekarang kalau umpamanya ada yang buang sampah di kelas, kan ada juga yang membuat peraturan seperti ini. Dilarang membuang sampah di laci, karena mungkin banyak teman-teman yang membuang sampah di laci. Itu sekarang, kamu membuang sampah di laci itu tidak boleh, buang sampah di tempatnya, begitu. Udah otomatis anak seperti itu. Menyadari. Iya. Dilarang membuang sampah. Apa yang benar, ada yang mencoret-coret meja, kan meja banyak coret-coretannya. Itu buat peraturan sendiri anak. Itu adalah dokumentasinya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Semua manusia pasti membutuhkan ya, mempunyai kebutuhan. Contohnya apa itu? Kebutuhan dasar manusia itu ya, yang saya pelajari itu yang pertama adalah bertahan hidup. Siswa kita itu jika kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi pasti akan menyimpang. Contohnya umpamanya siswa kurang diperhatikan oleh guru, ya berarti kebutuhan apa? Kasih sayang yang rasa diterima ya, kurang diperhatikan oleh guru, pasti siswa itu cari perhatian. Dimana sendiri apa begitu ya, agar diperhatikan oleh guru atau oleh teman-teman. Gitu ya. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebutuhan penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Iya. Kebutuhan bertahan hidup itu seperti kebutuhan fisiologis ya, pangan, papan, sandang, kesehatan. Kalau kebutuhan meneruskan. Iya. Kebutuhan itu apa namanya? Meneruskan kebutuhan apa? Termasuk ini ya, kebutuhan bertani bapak guru. Iya kan? Termasuk ya. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu apa saja? Iya, kebutuhan biologis itu juga termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Ya. Kebutuhan penguasaan. Anak-anak memiliki kebutuhan penguasaan yang tinggi.
Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, banyak bergerak, tidak terpengaruh oleh orang lain dan suka mencoba hal baru dan menarik. Kebutuhan kesenangan, itu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak dengan kebutuhan kesenangan tinggi itu ingin menikmati apa yang dilakukan, berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Piknik apa termasuk kesenangan? Termasuk apa tidak? Termasuk ya. Ya. Apakah anak-anak punya membutuhkan kebutuhan seperti ini? Iya, butuh. Iya. Nah, jadi kita sebagai pendidik itu harus memahami kebutuhan anak. Anak ini butuhnya apa? Oh, anak ini lambat terus kita gali. Anak ini kok seperti ini tingkahnya, kita gali. Ini membutuhkan kebutuhan yang mana? Ya. Jadi kita apa ya? Ya kita diskusi dengan anak. Anak kok pintarnya seperti ini, begitu ya? Ya, dibegitu ya? Ya, itu ya. Jadi agar kita bisa, kalau kita sudah tahu kebutuhan dasar dari anak didik kita bisa mengajar dengan maksimal ya. Di sini saya punya ini. Aku senang bermain dengan ibu guru, seru. Kira-kira ini anak membutuhkan kebutuhan apa? Aku senang bermain dengan ibu guru, seru. Mainan. Berarti membutuhkan apa? Kebutuhan yang mana tadi yang 5? Kasih sayang, Kasih sayang, kesenangan masuk. Terus kasih sayang masuk. kebebasan masuk nggak? Masuk. Karena enaknya bermain. Ya, aku senang bermain dengan ibu guru, seru gitu ya. Ya, intinya kita sebagai guru kita harus memahami kebutuhan dasar anak. Ya. Karena mungkin ada ya anak ini di kelas Senangnya ini merusui batire, jahil terus jahil. Nah di rumah itu kenapa gitu ya? Jadi kita memahami kebutuhan anak. itu masuknya kelas 1 kemarin sama membiar kelinci. Nah, itu kebutuhan apa itu? Itu real. Senang. Kesenangan. Kesenangan. Bisa kelinci. Bisa juga ya. Iya. Itu kan kebutuhan. Jadi biar anak itu bisa belajar dengan anak Di sekolah, ya, di sekolah aslinya baiknya ada taman. Kalau misalnya ada binatang berarti kan kebun binatang Semoga tempatnya lebih baik. Nah sekali dadakan ada itu. Sarpasnya lebih. Kucing itu kan dadakan. Iya. Kembali lagi untuk yang selanjutnya adalah konsep disiplin, pendekatan restitusi. Ya. Restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kayak nanti umpamanya di kelas ada kasus apa ya, nah kita selesaikan dengan cara restitusi. Misalnya terlambat sekolah. Ya. Nah, Ciptakan kondisi yang ya. lebih baik. Nah, ciri-ciri restitusi itu apa? Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang selanjutnya adalah memperbaiki hubungan. Terus tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Dan
yang selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Yang terakhir menguatkan dan fokus pada solusinya. Itu restitusi ya. Ciri-ciri restitusi. Di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal, itu menggunakan hukuman. Kalau hukuman itu pasti menyakitkan ya, Iya. mungkin ya menyakitkan, kecewa, tidak nyaman, dipaksa ya. Mamanya kamu terlambat lapangan gitu, itu masuk hukuman apa itu? Hukuman ya. Nah itu pasti murid nanti imbasnya itu murid menjadi rendah diri. Kalau penghargaan juga apa? Tidak efektif, merusak hubungan atau iri Dengan teman ya. ya dengan teman, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang sukses ya, yang konsekuensi. Kalau konsekuensi itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah yang terakhir restitusi itu yang dianjurkan. Restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Terus fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Terus teori kontrol, dirinya memegang kontrol sendiri. Ya. Terus murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Karena yang bisa mengontrol diri kita kan bukan orang lain ya, diri sendiri kan. Ya. Ada permainan yang seperti ini menggenggam, umpamanya kita menggenggam sesuatu yang berharga. Sama temannya itu dirayu-rayu suruh buka, kira-kira boleh apa enggak? Seandainya pasti suruh pasti menulis sesuatu di sini digenggam, terus sama buka dirayu-rayu. Bukan nanti kamu tak kasih ilmu kamu keluar. Boleh apa enggak pasti? Nah, karena pasti itu karena kita punya prinsip, terus kita itu sebagai yang mengontrol diri kita, bukan orang lain yang bisa mengontrol ya, tapi diri kita sendiri. Contoh ini adalah contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR dengan hukuman, ya, guru menghukum siswa tersebut lari keliling halaman 2 kali. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 2 kali lipat. Ini guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelasnya dan membantu siswa menanyakan masalahnya. Kamu tidak mengerjakan PR, keyakinan kelas apa yang sudah kamu melanggar? Gitu. Kamu sudah melanggar keyakinan yang mana? Mungkin tidak tanggung jawab ya. Saya melanggar keyakinan tanggung jawab. Bisa juga. Nah, bagaimana ini solusinya? Gitu. Kalau menggunakan restitusi, ya. Terus guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Siswa itu jadi merasa dihargai. Ya. Kamu seperti ini. Ini bagaimana? Kamu mau bagaimana supaya bisa tidak lagi gitu ya. Jadi kita diskusi dengan siswa.
untuk menyelesaikan masalahnya menggunakan restitusi dengan menanyakan keyakinan, ya. Yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol restitusi. Di sini posisi kontrol restitusi itu guru yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua guru pembuat rasa bersalah anak. Yang ketiga berteman, guru sebagai berteman. Yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Kira-kira dari kelima posisi kontrol ini yang mana yang baik yang kita lakukan sebagai pendidik? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, berteman, pemantau, manajer. Berteman dulu. Berteman. Sebentar. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini kalau penghukum ya, kalau penghukum ini di kasus siswa sering terlambat ya, datang terlambat. Patuhi aturan sekolah, lalu silahkan berdiri di depan kelas. Ini penghukum. Ya, silahkan. Patuhi aturan sekolah, lalu silahkan berdiri di depan kelas. Ini yang guru sebagai penghukum. Sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali guru harus memberitahu kamu? Guru sangat kecewa dengan kamu. Ini pembuat rasa bersalah. Anak jadi merasa bersalah. Kalau merasa bersalah berarti nanti anak kira-kira jadi gimana? Merasa bersalah. Jadi itu kan rendah diri kan? Kayak minder kan? Tidak baik ya. Terus sebagai teman, ini guru sebagai teman, ayolah jangan terlambat terus, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ini sebagai teman, jadi bahasanya itu kayak teman, ya. Terus yang memantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya, itu sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Lalu kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Ini sebagai manajer. Jadi kita mencari solusinya juga. Ya. Jadi sebagai yang mana Bapak Ibu? Manajer. Ya. Posisi kontrol sebagai manajer. Karena ini dampaknya pada anak ya. Sekarang segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu, dalam menyelesaikan masalah itu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, yang pertama, kita semua akan melakukan hal baik yang bisa kita lakukan. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini dalam menstabilkan identitas ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bu guru paham. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan. Itu dalam proses menstabilkan identitas ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu pasti memiliki alasan. Kamu tentu mempunyai alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Ya. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah kamu lakukan? Itu ya, kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, waktu ada anak yang berbuat salah ya gitu, ditanyakan keyakinan kelasnya yang sudah dilanggar itu apa. Terus nanti kita cari solusinya.
Ini adalah contoh penerapan segitiga institusi pada saya. Kemarin saya menyelesaikan pada Aulia. Ya. Ini ya pada Aulia tadi. Untuk ini sinyalnya. Tapi itunya kayaknya nggak bisa. Intikan apa ini kata-kata ini? Menstabilkan identitas ya. Saya tidak sadar sampai bersorak-sorak punya waktu. Gitu. Pasti kamu melakukan itu ada alasannya. Iya lah Bu, masa saya diam saja? Saya sudah sampai-sampai memikirkannya, tapi Wahyu hanya diam saja dan menyalin saja. Ya wajar kalau kamu masa-masa, ya kan? Lama-lama tidak. Contoh penerapan segitiga sudah. Sekarang kita lanjutkan. Sudah selesai. Kemudian Pantunnya dibacakan. Guru dalam guru tepat. ada yang mau berpendapat mungkin silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, semoga nanti apa yang sudah saya sampaikan semua materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, untuk lebih memajukan pendidikan di negara Jambu ini. Semoga bermanfaat untuk saya dan kita semua. Terima kasih. Mohon maaf semuanya ya apabila saya dalam menyampaikan ada kata-kata yang tidak berkenan atau kurang jelas, saya mohon maaf. Burung dara, burung merpati bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian pemaparan kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasima, Kepala Sekolah SD Negeri Karangjambu, Kecamatan Surang, Kabupaten Kebumen. Sedikit memberikan testimoni masalah diseminasi disiplin positif yang disampaikan oleh Ibu Umi Sarafah selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Kebumen. Setelah saya mengamati seminar dari Bu Umi Sarafah tentang disiplin positif, saya sedikit menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh beliau sangat istilahnya sangat bermanfaat sekali untuk guru-guru di SD Negeri Karangjambu. Semoga kedepannya Bapak Ibu guru di SD Negeri Karangjambu ini dapat menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Umi Sarafah terkait dengan disiplin positif bagi anak-anak, sehingga nanti di kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa diterapkan dalam pembelajarannya. Untuk selanjutnya kepada Ibu Umi Sarafah, semoga tugas dari program CGP Angkatan 10 ini dapat manfaat sehingga
kedepannya nanti di endingnya Umi Sarofah dapat lulus di CGP Angkatan 10. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Parsiti, guru dari SD Negeri Karangjamu, sebagai rekan sejawat dari Ibu Umi Sarofah yang sedang melaksanakan CGP Angkatan 10, diseminasi budaya positif yang sudah dilakukan Bu Umi, memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif yang dilakukan di sekolah. Semoga budaya positif ini dapat diterapkan di SD di masa yang akan datang. Selamat kepada Bu Umi Sarofah yang telah melaksanakan diseminasi budaya positif dengan baik, dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Afnan Janabe. Saya dari kelas 4 SD Negeri Karangjamu. Saya senang Bu Guru mengajak membuat keyakinan kelas karena kelas menjadi tertib, tenang, dan nyaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.